Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat yang luar biasa dalam menjalankan aktivitas di rumah aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pendekatan eksistensial yang kita pelajari di mata kuliah konseling modern. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Kuni Nisa, kemudian ada Lulu Ilmaknun, Rizky Hanifah, dan Zulfa Salihati Hasanah. Lalu apa saja yang kita pelajari? Ada falsafah mendasari, human nature atau pandangan manusia, manusia sehat dan faktor pendukung, manusia bermasalah dan faktor penyebab, makna konseling, fungsi dan pengalaman konselor, fungsi dan pengalaman konseli, kemudian tujuan konseling, situasi hubungan yang terjalin dalam konseling, mekanisme pengubahan tingkah laku, teknik pengubahan perilaku, kelebihan pendekatan, dan kelemahan dari pendekatan eksistensial, praktek pendekatan eksistensial dalam konseling di sekolah. Masuk pada poin pertama, falsafah yang mendasari. Jadi awal mulanya adalah berawal dari eksistensial pertama, pencetusnya adalah psikiater Eropa, Viktor Frankl, yang mengembangkan pendekatan eksistensial pertama ketika mencoba untuk memahami rasa sakit atau penderitaan yang disaksikan di kamp konsentrasi Nazi gitu. Jadi Frankl ini nggak puas dengan penekanan Freud pada bagian biologis dan tak sadar. Jadi lebih tertarik pada konseli yang ada di depan konselor gitu ya. Dan apa yang terjadi pada konseli dan konselor, serta konseli itu melihat konselor itu melihat konseli yang sebenarnya, yang real, kenyataan, bukan dari perpanjangan teori gitu. Nah, teori ini juga dikembangkan oleh beberapa filsuf barat, dipengaruhi oleh filsuf barat abad ke-19 Eropa. Nah, mereka itu mendengar bahwa konseling itu berurusan dengan kecemasan yang dihasilkan dari tanggung jawab yang sulit, kesepian, keputusasaan, dan ketakutan akan kematian yang disampaikan melalui konseling. Tuh. Nah, hakikat dari manusia. Hakikat dari manusia merupakan makhluk yang unik. Makhluk manusia dalam pendekatan eksistensial memiliki kajian tersendiri. Nah, dari teori eksistensial humanistik dalam Pujo Suwarno mengatakan bahwa filsafat eksistensial ini memandang manusia sebagai individu dan merupakan manusia yang unik dari eksistensi kemanusiaan. Jadi manusia merupakan seseorang yang ada, sadar, dan waspada akan keberadaan diri sendiri. Setiap orang menciptakan tujuannya sendiri dalam segala aktivitasnya, menyempurnakan eksistensi dan fakta eksistensinya. Tuh. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk hidup menentukan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak, serta bebas untuk menjadi apa yang diinginkannya. Dan apa yang dia inginkan, dia bertanggung jawab terhadap tindakannya. Gitu. Apa yang dia melakukan apa atau tidak melakukan apapun, dia bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian yang ketiga adalah manusia selalu dinamis, dia selalu menjadi yang berbeda. Gitu. Berusaha untuk berani menghancurkan pola lama, berdiri dari kaki sendiri, dan mencari jalan ke arah baru, ke arah manusia yang baru dan lebih besar, menuju aktualisasi diri. Gitu. Yang keempat, menekan pada kesadaran manusia, pengalaman personal, dan hubungan dengan eksistensi dalam dunia orang lain. Nah, selanjutnya perkembangan manusia. Dari perkembangan ini berpusat pada hubungan fisik dan psikologis. Menurut May dalam Rickman, Richard M. menjelaskan konflik antar kebutuhan setiap manusia untuk berjuang menuju kesadaran diri, kematangan, kebebasan, dan tanggung jawab serta kecenderungan untuk tetap menjadi seorang yang teguh terhadap perlindungan orang tua dan atau pengganti orang tua gitu. Dalam usaha menuju kebebasan ada beberapa tahap-tahap kesadaran diri. Yang pertama, dia mengalami kepolosan sebagai bayi tanpa kesadaran diri. Kemudian yang kedua, pemberontakan sebagai usaha membangun kekuatan batin. Nah, ini terjadi di usia 2 sampai 3 tahun dan selama masa remaja. Pemberontakan ini langkah penting dalam evolusi kesadaran dan pemberontakan atau pembangkangan ini sebagai bentuk penolakan aktif terhadap aturan orang tua dan masyarakat. Namun dalam pemberontakan ini melibatkan keterbukaan, siap untuk tumbuh dan fleksibel untuk mengubah nilai-nilai manusia yang lebih besar. Nah, yang ketiga adalah kesadaran biasa diri. Di kesadaran biasa diri ini, ia mampu memahami beberapa kesalahan diri, mengenal perasaan yang dimiliki, mampu belajar dari kesalahan, dan memikul tanggung jawab atas tindakan. Nah, yang keempat adalah kesadaran. Nah, di fase ini dia menunjukkan kedewasaan, dan nama lainnya adalah kesadaran kreatif diri untuk melampaui batas-batas kesadaran yang biasa serta melihat kebenaran tanpa distorsi. Human nature atau
pandangan tentang manusia. Nah, dalam pendekatan ini berfokus pada kondisi manusia, serta menekan pada pemahaman atas manusia sebagai suatu sistem yang teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien gitu atau konseling gitu. Nah, konsep utama dari pendekatan eksistensial ini membentuk landasan dari praktek terapeutik. Yang pertama, kesadaran diri. Jadi manusia itu memiliki kesanggupan untuk sadar akan dirinya sendiri, kesanggupan menunjukkan keunikan, menunjukkan dia sebagai manusia gitu, nyata gitu dalam berpikir dan memutuskan. Nah, semakin kuat dia dalam memiliki kebebasan, maka semakin kuat dia menunjukkan kesadaran diri, maka semakin besar kebebasan yang dimiliki gitu. Dan selanjutnya adalah kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Nah, kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan eksistensial menjadi atribut pada manusia. Nah, kecemasan ini juga diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasannya dan atas kemungkinan yang tak terhindar. Contohnya seperti meninggal gitu. Maka ketika di fase kesadaran atas meninggal ini memiliki arti penting dalam kehidupan manusia saat ini karena menyadarkan dia bahwa dia itu memiliki waktu terbatas untuk mengaktualisasi potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian penciptaan makna. Jadi penciptaan makna ini di mana seorang itu berusaha untuk menemukan tujuan hidup, menciptakan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah manusia sehat dan faktor pendukung. Di sini dijelaskan bahwa pribadi sehat mentalnya dalam teori eksistensial dikonseptualisasikan sebagai keaslian. Dan menurut Maslow dan Pujo Suwarno mengemukakan ciri-ciri manusia sehat adalah manusia yang telah mencapai aktualisasi diri. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah orang yang mampu melihat secara jelas. Jadi dia tidak melihat hidup atau kehidupan sebagaimana diinginkan. Ia tidak begitu emosional. Dan kedua, mempunyai pandangan jelas mengenai apa yang benar dan apa yang salah, sehingga dia bisa meramalkan masa depan. Kemudian, yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati dan memberinya kemampuan untuk mendengarkan orang lain tanpa menyampaikan ide-ide terlebih dahulu atau memberikan tanggapan. Kemudian yang keempat, persepsi tidak begitu dipasukan kecemasan, ketakutan, dan harapan-harapan atau optimisme yang palsu. Yang kelima adalah mengabdi pada pekerjaan dan jabatan. Yang keenam adalah kreatif, ketujuh mengalami konflik diri dan derajat yang ringan, tidak berat. Kemudian yang kedelapan adalah seorang yang tidak egois terhadap orang lain. Yang sembilan mempunyai hormat yang sehat pada diri sendiri. Kemudian 10 bebas dari bebas dari pengaruh orang lain. Yang ke-11 mempunyai kebebasan psikologis. Yang ke-12 mencapai pengalaman puncak. Lanjut ke manusia bermasalah dan faktor penyebabnya. Pribadi yang tidak sehat ditunjukkan dengan adanya intensity merupakan mekanisme pertahanan yang berlebihan. Yakni di satu sisi memberikan penolakan, menghindar, di sisi lain dia asyik dengan kenyataan. Seperti itu. Sesuai dengan hakikat manusia yang nggak sehat itu adalah manusia yang nggak mempunyai kesadaran diri, manusia yang nggak mempunyai tanggung jawab, dan mengalami tertekan yang besar gitu, yang berlebihan gitu. Manusia yang tidak bisa membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah manusia yang stagnan, tidak berkembang. Yang selanjutnya adalah manusia memiliki kecemasan berlebihan. Dan yang terakhir adalah manusia yang tidak menyadari akan kematian dan ketidakberadaannya. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Di sini saya Zulfa Surya Desana akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu makna konseling eksistensial. Makna dari konseling eksistensial adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang utuh berdasarkan dengan pengalaman akan pandangan terhadap dunia pribadinya, serta keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana mereka memiliki kebebasan, namun di satu sisi ada tanggung jawab yang juga tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, pandangan eksistensial banyak menyangkut mengenai esensi dari keberadaan manusia itu sendiri. Maksudnya di sini adalah bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam memilih pilihannya, namun di satu sisi ia juga dibebankan dengan tanggung jawab akan pilihannya tersebut. Serta di makna konseling eksistensial ini lebih banyak membahas mengenai keberadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi dan pengalaman konselor.
Dalam konseling atau terapi eksistensial ini, konselor juga menggunakan pengalaman-pengalaman konselingnya dalam membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Karena terkadang antara satu orang dengan yang lainnya memiliki konteks masalah yang sama, hanya saja pemikiran dari konselor yang memperumit keadaan. Jadi di sini konselor menggunakan pengalaman-pengalamannya akan solusi-solusi yang sudah ia dapatkan dari konseling-konseling yang terdahulu untuk membantu memecahkan dari konseling yang memiliki permasalahan yang sama. Selanjutnya ada fungsi dan pengalaman konseli. Melalui ketakutan dan rasa cemas yang dialami oleh konseli, maka konseli akan mendapatkan rasa sadar dan juga pemikiran ulang mengenai siapa dirinya, apa yang seharusnya ia lakukan, apa yang seharusnya bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, dan berujung pada bagaimana caranya mewujudkan semua pandangan-pandangannya tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Jadi di sini rasa takut dan juga rasa cemas malah akan membangkitkan rasa sadar dari keberadaan si konselor itu sendiri. Dan juga konselor itu akan lebih banyak mempertanyakan mengenai esensi dirinya, lalu apa yang harusnya ia lakukan untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang, dan mewujudkan semua itu atau pandangan-pandangannya menjadi sesuatu yang lebih nyata. Kemudian ada tujuan konseling. Yang pertama adalah agar konselor sadar akan keberadaannya dan mengenali potensi-potensi yang ada pada dalam dirinya serta dapat membuka dirinya dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Maksudnya di sini adalah konselor dalam tujuan konseling itu adalah di mana konselor membantu konseli untuk mengklarifikasi atau membuang hambatan-hambatan yang menutup konseli dalam melihat potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua ada memberikan kesadaran bahwa konseli memiliki kebebasan dalam memilih, namun juga harus bisa bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut. Ini sesuai dengan makna konseli di awal bahwa makna konseling di awal bahwa konseli ini memiliki kebebasan dalam memilih, namun juga harus berani bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang situasi hubungan yang terjalin dalam konseling. Pada konseling eksistensial, hubungan terapeutik sangat penting. Tapi ini menekankan pada pertemuan antar manusia dan perjalanan bersama daripada teknik-teknik yang mempengaruhi klien. Pertemuan terapi berisi tentang pengalaman klien sekarang, bukan pada masalah klien. Hubungan dengan orang lain difokuskan kepada di sini dan sekarang, atau here and now, bukan apa yang terjadi pada masa lampau maupun masa depan. Terapis membangun hubungan aku-kamu atau I and thou untuk menunjang pertumbuhan dan keotentikan klien. Pertemuan berfokus pada dua individu bersama-sama. Dalam sisi konseling, maksudnya itu adalah konselor dan konseli. Hubungan yang terjalin antara konselor dan konseli adalah hubungan yang hangat, penuh rasa cinta, hormat, dan persahabatan. Mekanisme pengubahan tingkah laku. Secara umum, pendekatan eksistensial terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Tahap awal itu konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan menjelaskan asumsi mereka tentang dunia. Konselor diundang untuk mendefinisikan dan mempertanyakan cara-cara atau bagaimana mereka melihat dan memahami keberadaan mereka. Mereka memeriksa nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi mereka untuk menentukan validitas mereka. Selanjutnya, konselor mengajarkan konseli bagaimana cara untuk merefleksikan eksistensi mereka sendiri dan untuk memeriksa peran mereka dalam menciptakan masalah yang ada dalam hidup mereka. Tahap pertengahan, konseli diminta untuk mengecek kembali sumber keyakinan dan nilai yang mereka percayai. Proses eksplorasi diri biasanya mengarah ke wawasan baru dan beberapa penataan kembali nilai dan sikap. Tahap terakhir, pada tahap ini berfokus pada membantu konseli mengambil apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Lalu, apa yang mereka pelajari itu direalisasikan dalam tindakan. Teknik pengubahan tingkah laku. Beberapa teknik yang masuk ke dalam ranah pendekatan eksistensial
yaitu ada silence, pertanyaan konstruktif, dan interpretasi. Silence. Dalam proses konseling terjadi dialog mengenai harapan konselor dan konseling. Setelah ketentuan ditetapkan, konselor memasuki masa keheningan atau konselor itu diam dan meminta konseling untuk mengambil langkah apa yang akan dilakukannya. Pertanyaan konstruktif. Konselor mengajukan pertanyaan untuk mendasari cerita konseling. Interpretasi. Interpretasi adalah alat untuk menghubungkan berbagai potongan dialog konseli dengan cara mendorong konseli untuk bertumbuh. Tugas konselor adalah untuk menafsirkan unsur dialog dengan cara yang berarti bagi konseli. Halo, bersama saya Rizky Hanifah akan menjelaskan tentang kelebihan pendekatan eksistensial humanistik. Menurut Corey, dalam buku Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi dijelaskan ada beberapa kelebihan. Yang pertama, pendekatan ini digunakan untuk klien yang terhambat dalam perkembangan dan proses aktualisasi diri. Nah, karena mengapa sih kayak gini? Mengapa? Karena pada kodratnya manusia akan selalu mengaktualkan dan selalu terus-menerus mengembangkan potensinya. Pendekatan ini membuat klien mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri lagi pada akhirnya. Kemudian, klien diberi kebebasan dalam memilih jalan hidupnya. Maksudnya adalah klien bebas memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri atau nasibnya sendiri. Selanjutnya, ada dehumanisasi, yaitu proses memanusiakan manusia, di mana manusia selalu dianggap keberadaannya yang memiliki kesadaran dan kebebasan yang konsisten. Kemudian, pendekatan ini membantu klien untuk mengeksplorasi dirinya hingga menemukan gaya yang bersifat pribadi atau biasa disebut dengan kepribadian. Karena diberikan kebebasan oleh konselor, sehingga klien dapat lebih mengeksplorasi dirinya sendiri sehingga menemukan gaya yang bersifat pribadi atau yang biasa disebut dengan kepribadian. Selanjutnya, pendekatan eksistensial cocok diterapkan dalam penanganan perkembangan klien, seperti masalah perkembangan karir, perkembangan klien dalam masa transisi dari remaja ke dewasa. Kemudian selanjutnya ada kekurangan pendekatan. Mohon maaf apabila ada suara-suara seperti tukang lagi nutuk-nutuk bambu, karena di sini masih ada gotong royong masyarakat untuk membuat pagar palang pintu karena akan diadakan lockdown. Next, kekurangan pendekatan ini saya ambil juga dari buku yang sama. Yang pertama, ada pendekatan ini lemah dalam metodologi karena bahasa dan konsepnya mistikal. Eksistensial dia anggap hanya sebuah reaksi penolakan. Masih ingat penolakan dari apa? Yaitu penolakan teori psikoanalisis dan behavior. Penolakan yang tidak dilandaskan dengan penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris. Selanjutnya, sukar diterapkan dalam praktek terapeutik karena dianggap sulit dimengerti. Karena tidak ada penelitian lebih lanjut yang dapat dibuktikan secara empiris, maka prakteknya pun sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, terlalu mempercayakan kemampuan klien dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya. Balik lagi tadi, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Di sini yang dikhawatirkan si klien memilih jalan yang salah atau kurang ideal, sehingga menjadi kekurangan dalam pendekatan ini. Selanjutnya, sulit untuk diterapkan kepada klien yang memiliki fungsi psikologis dan sosial yang rendah. Dapat dikatakan,
Bila klien tidak memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan diri, maka pendekatan eksistensial ini sulit diterapkan. Nah, sulit diterapkan ini misal kliennya itu sedang dalam keadaan kritis, atau klien yang keadaannya tuh miskin, mohon maaf, atau kurang mampu. Selanjutnya ada praktik pendekatan eksistensial di sekolah. Nah, di sini saya ambil dari salah satu jurnal penelitian, yaitu intinya tuh meneliti tentang tingkat hedonisme di suatu SMA. Nah, SMA mana? Di SMA Negeri 10 Makassar. Hasil penelitian ini menyebutkan tingginya kategori hedonisme di SMA tersebut sebelum dilakukan kegiatan konseling eksistensial. Setelah dilakukan konseling eksistensial itu, tingkat hedonisme di SMA tersebut cenderung menurun. Di sini perlakuan yang diberikan memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap pertengahan, dan tahap pengakhiran. Pelaksanaan konseling ini dilakukan selama 7 kali pertemuan tatap muka. Nah, tahap pendahuluan ini merupakan tahap yang paling awal yang berfungsi untuk mengidentifikasi asumsi, pengalaman, dan cara pandang siswa dan menjadikan eksistensi mereka dapat diterima. Selanjutnya, tahap pertengahan merupakan tahap aktualisasi merupakan tahap siswa untuk mengeksplorasi dirinya agar lebih dalam serta melihat dan mengetahui sistem nilai otoritas mereka terhadap perilaku hedonisnya, sehingga memunculkan berkurangnya kebutuhan dan prestis tersebut. Pada proses ini membuat siswa dapat menyadari baik dan buruknya suatu perilaku serta menemukan pemahaman baru dan nilai internal dan dari sikap mereka. Kemudian yang terakhir ada tahap pengakhiran, merupakan tahap aktualisasi dalam pengaplikasian nilai dari hasil internalisasi, sehingga siswa dapat memiliki pandangan positif terhadap eksistensi, percaya diri, serta membentuk konsep diri yang positif, sehingga dapat menerima dirinya dengan apa adanya. Proses ini dapat membantu siswa dalam mengurangi perilaku hedonismenya dengan mengubah cara pandangnya mereka, mengubah cara pandang eksistensi yang dipahami oleh mereka. Sekian penjelasan dari saya. Semoga paham. Apabila kurang paham bisa ditanyakan ya.